Assalamualaikum sahabat Ikro Channel, apa kabarnya? Semoga sahabat dalam keadaan sehat selalu. Tatkala Allah ingin menjadikan kiamat, maka sebelum sangkakala ditiup, tiba-tiba gunung-gunung beterbangan bagai awan berjalan, laut tersembur, dan matahari memudar cahayanya, sehingga kembali menghitam kelam, larva gunung akan tersembur ke atas udara, alam akan berbenturan satu dengan lainnya, bintang akan terserahkan laksana kawat yang terserak dari susunannya, langit akan seperti minyak, yang berputar laksana berputarnya penggilingan, dan bumi tergoncang dengan goncangan yang dahsyat, terkadang berlipat, terkadang membentang seperti semula. Lalu Allah memerintahkan agar tata surya hancur, maka di bumi dan di langit tidak tersisa satu makhluk yang hidup sekalipun. Malaikat pencabut ruh akan mencabut nyawanya sendiri, sehingga bumi dan langit sunyi dari penghuninya. Lalu Allah mengagungkan dirinya, 7 lapis langit di genggaman kanannya dan 7 lapis bumi di tangan kirinya. Lalu ia berfirman, "Wahai dunia yang nista, mana pemimpinmu dan mana penghunimu? Kebesaranmu membuat manusia berangan-angan. Kemegahanmu membuat manusia sibuk hingga melupakan negeri akhirat." Lalu Allah memuji dirinya dengan kata yang ia inginkan, dan ia membanggakan dirinya dengan keabadian, kemuliaan, kerajaan yang kekal, kekuatan yang memaksa, serta dengan hikmah yang cemerlang. Lalu ia berfirman, "Pada hari ini siapa yang memiliki kerajaan?" Tak satu pun yang menjawab. Lalu ia menjawab sendiri pertanyaan tersebut, "Hanyalah milik Allah yang esa dan maha perkasa." Lalu Allah melakukan hal yang luar biasa, yaitu meletakkan 7 langit di satu jari serta 7 bumi di lain jari, sambil ia menggoyangnya. Lalu ia berfirman, "Aku adalah Raja yang Maha Kuasa, mana para penyembah berhala yang menyembah selainku? Mereka menyekutukanku, mereka makan rezekiku, setelah kuat mereka bermaksiat kepadaku. Mana para penguasa yang diktator? Mana orang yang sombong dan berbangga diri? Hari ini siapa yang memiliki kerajaan?" Kemudian ia menempati satu tempat yang diinginkannya. Tempat tersebut bukan singgasananya. Lalu Allah tutup telinga para bidadari dan anak-anak kecil di surga. Kemudian Allah buka sebuah sumur neraka Sakor. Maka keluarlah luapan api darinya, menyala di 14 lautan bumi, bagaikan nyala api di atas benang wol yang bertaburan, sehingga lautan tidak tersisa setetes air pun di dalamnya, dan bumi menghitam, langit seperti minyak yang mengendap dan juga bagaikan timah yang melumer. Tatkala kobaran api tersebut hendak menyentuh langit, maka Allah mengusir api tersebut hingga padam, sehingga langit tidak tersentuh kobaran api. Kemudian Allah membuka gudang ars yang di dalamnya terdapat laut kehidupan yang airnya menetes ke atas bumi laksana sperma laki-laki. Maka bumi yang mati dan tandus menjadi hidup dan bergoncang. Hujan air tersebut berlangsung terus hingga meratakan bumi dan membanjirinya hingga setinggi 40 hasta. Tiba-tiba jasad-jasad tumbuh dari tulang ekor tubuhnya. Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya manusia bermula dari tulang ekornya, dari sana pula ia kembali." Dalam riwayat lainnya Nabi bersabda, "Seluruh tubuh manusia akan hancur kecuali tulang ekornya, karena darinya ia bermula dan darinya pula ia kembali." Di tulang ekor itu ada tulang sebesar biji kacang, ia tidak bersumsum. Darinya tumbuh jasad yang telah hancur di dalam kubur bagaikan tumbuhnya biji kacang, hingga bagian tubuh seseorang bercampur dengan orang lain. Kepalanya di pundak orang lain, tangannya di punggung seseorang. Hal ini terjadi karena begitu banyaknya manusia. Itu terkandung dalam firman Allah, "Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara." Quran Surat Qaf ayat 4. Jika pertumbuhan jasad telah selesai dalam bentuk semula baik dia balita atau orang tua ataupun pemuda, maka Allah perintahkan angin yang berasal dari bawah ars agar bertiup. Di dalamnya terdapat api yang kecil, angin tersebut meratakan bumi sehingga bumi menjadi terbentang tanpa lembah dan liku. Dataran tinggi dan gunung menjadi pasir kembali bagaikan tumpukan pasir yang lembut. Kemudian Allah hidupkan kembali malaikat Israfil. Lalu ia meniup sangkakala di atas gurun pasir di dekat Masjid Baitul Maqdis, dan sangkakala tersebut adalah tulang yang berasal dari cahaya yang memiliki 14 lubang. Pada sebuah lubangnya terdapat sejumlah roh penghuni bumi. Tatkala ditiup keluarlah roh tersebut bersuara laksana suara lebah, sehingga ia memenuhi timur dan barat. Kemudian tiap roh pergi ke jasad mereka. Allah membimbing roh tersebut hingga ke jasadnya. Hal ini terjadi pada setiap makhluk yang memiliki roh, sekalipun ia seekor burung. Semua ini seperti firman Allah. Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Berdirinya makhluk karena satu tiupan, sebagaimana firman Allah.
Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Quran Surat An-Nazi'at ayat 13 dan 14, saat berdiri mereka membuka penglihatannya, mereka dapat melihat gunung yang hancur, lautan yang kering, serta bumi yang rata tak berliku dan berbukit laksana papan tempat duduk. Mereka terkagum-kagum ketika menyaksikan tanah yang rencah. Tiap-tiap mereka duduk telanjang di atas kuburnya masing-masing, sambil memandang, terkagum, dan merenungi yang terjadi sebagaimana sabda Nabi, mereka dalam keadaan telanjang dan belum disunat. Yang berbusana saat itu adalah kaum yang mati beriman di tempat pengasingan dan ia mati tak berkafan, atau para syuhada. Merekalah yang bangkit dengan berbusana dengan pakaian surga. Begitu pula umat Nabi Muhammad, yang berpegang teguh pada sunnah Nabi. Mereka tidak takut akan rintangan, karena Rasul pernah bersabda, "Perbaguslah kain kafan orang yang mati darimu, karena umatku akan dikumpulkan nanti. Mereka berbusana dengan kafan-kafan mereka, sedangkan umat-umat yang terdahulu akan telanjang bulat." Nabi bersabda, "Seseorang yang mati akan dikumpulkan mengenakan kafannya. Jika tiap manusia telah duduk di kuburnya, ada yang telanjang, ada yang berbusana, ada yang hitam, dan ada pula yang putih. Ada yang memiliki cahaya bak lampu yang besar, ada pula yang memiliki cahaya bak matahari. Namun semuanya tetap menundukkan kepala, tanpa tahu apa yang terjadi selama 1000 tahun, hingga sebongkah api dari barat menggiring manusia menuju padang mahsyar. Saat itu terhentak seluruh kepala. Makhluk baik manusia maupun jin, binatang maupun gunung. Lalu mereka mengambil amal ibadah mereka dan bangkit menuju padang mahsyar. Siapa yang memiliki amal yang baik maka amalnya akan berbentuk keledai besar, ada yang berbentuk keledai kecil dan ada yang berbentuk kambing yang terkadang ia terlempar darinya. Tiap manusia memiliki cahaya berkilau di hadapannya dan di sebelah kanan cahaya tersebut mengiringinya di tengah kegelapan. Hal ini sebagaimana firman Allah, cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Namun sebelah kiri tak terdapat cahaya. Bahkan yang ada kegelapan yang pekat, seseorang takkan mampu melihat saat itu. Kegelapan itu mengiringi orang-orang kafir yang penuh keraguan. Sedangkan orang-orang beriman mampu melihat di kegelapan berkat cahaya petunjuk di kegelapan yang sangat dan cahaya tersebut mengiringi di depannya. Allah memperlihatkan kepada hambanya yang beriman tentang keadaan orang yang sengsara dan orang yang diazab agar jelas baginya jalan yang berguna. Allah berfirman, "Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang lalim itu.'" Quran Surat Al-A'raf ayat 47. Ada 4 hal yang hanya diketahui oleh 4 kelompok manusia. Yang pertama, tiada yang mengetahui arti kehidupan kecuali orang yang telah mati. Kedua, tiada yang mengetahui arti kesusahan kecuali orang yang telah memiliki kenikmatan. Yang ketiga, tiada yang mengetahui arti kekayaan kecuali orang-orang yang miskin. Dan yang keempat, tiada yang dapat mengetahui arti kesehatan kecuali orang yang sedang sakit. Ada manusia yang berjalan di atas kakinya, ada pula yang berjalan di atas ujung jari kakinya, ada yang memiliki cahaya yang terkadang padam terkadang menyala, karena cahaya diperoleh berkat imannya, sedangkan cepat dalam berjalan dikarenakan amalnya. Rasulullah suatu saat ditanya oleh seorang sahabat, "Bagaimana keadaan kami ketika di padang mahsyar, wahai Rasulullah?" Ia menjawab, "Ada 2 orang yang mengendarai 1 onta, ada pula 5 orang yang mengendarai 1 onta, ada pula 1 onta dinaiki 10 orang. Makna hadis tersebut adalah kaum yang memeluk Islam, Allah mengasihi mereka dengan menjadikan amal ibadah mereka berupa seekor onta yang mereka kendarai bersama. Hal ini karena lemahnya amal mereka. Mereka seperti sekelompok manusia yang menempuh perjalanan jauh, namun tidak satu pun yang mampu membeli kendaraan yang dapat membawanya ke tempat tujuan. Maka 2 atau 3 orang berserikat untuk membelinya. Inilah pengertian lemahnya amal ibadah. Namun mereka tetap selamat di hari kiamat. Karena itulah beramallah, amal ibadah yang nanti akan berupa 1 onta yang murni milikmu tanpa berserikat padanya. Inilah niaga yang menguntungkan. Maka orang yang bertakwa bagaikan para utusan yang terhormat. Sebagaimana firman Allah, hari kiamat adalah hari dikumpulkannya orang yang bertakwa menghadap Allah. Mereka bagai para utusan. Nabi pernah bersabda kepada sahabat, "Ada orang Bani Israel yang banyak melakukan kebaikan hingga ia nanti dikumpulkan bersama kalian." Para sahabat bertanya, "Apa yang telah ia perbuat?" Nabi menjawab, "Ayahnya telah mewarisinya harta yang melimpah. Lalu ia membeli kebun yang dapat digunakan orang-orang miskin dan ia sedekahkan kebun tersebut karena mencari ridho Allah. Dan ia bagikan uang yang banyak untuk fakir miskin." Ia berkata,
dengan uang itu kubeli budak pria dan wanita dan aku akan membebaskannya semua, karena merekalah yang akan membantuku di hadapan Allah. Suatu hari ia melihat seorang yang buta, terkadang ia berjalan dan terkadang ia merangkak, maka orang tersebut membelikan baginya seekor kendaraan yang menuntunnya berjalan, dan ia berkata, inilah kendaraan yang nanti akan kutunggangi menghadap Allah. Demi Allah, saat ini seakan kulihat kendaraan tersebut telah berpelana dan dikekang dan siap untuk kutunggangi di hari kiamat nanti. Seorang ulama menafsirkan firman Allah, maka apakah orang yang berjalan terjungkal dengan mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Quran Surat Al-Mulk ayat 22, bahwa inilah perumpamaan yang Allah buat di hari kiamat, mengumpulkan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke dalam neraka jahanam, dalam keadaan dahaga. Quran Surat Maryam ayat 86. Inilah penafsiran sebagian ulama. Namun kejadian sebenarnya mereka tetap berjalan seperti biasa, namun terkadang berjalan di atas muka mereka. Allah tetap menyebutkan dalam firman-Nya, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 24, dan dalam firman-Nya, baik mereka dalam keadaan buta, bisu, maupun tuli. Quran Surat Al-Isra ayat 97. Orang ini berjalan dengan muka mereka. Maknanya adalah kebutaan mereka karena tertutup cahaya yang berkilau di hadapan orang-orang beriman dan di sebelah kanan mereka. Jadi, maksud tersebut bukan kebutaan yang menyeluruh, karena orang tersebut tetap bisa melihat langit tertutup awan, malaikat turun, gunung berjalan, dan bintang bertebaran. Jadi arti kebutaan di hari kiamat adalah tenggelam dalam kegelapan, dan tercegah dirinya dari melihat zat Allah yang maha mulia. Karena, ketika cahaya Allah menyinari padang mahsyar, pandangan mereka tetap tertutup sehingga mereka tak mampu melihat apapun. Begitu pula pendengaran mereka telah tertutup sehingga mereka tak mendengar ucapan Allah, dan tak mampu mendengar ucapan para malaikat ketika mereka berseru. Tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Quran Surat Al-A'raf ayat 49. Dan, masuklah kalian ke dalam surga kalian dan istri-istri kalian digembirakan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 70. Dan orang-orang kafir dilarang bicara, seakan mereka bisu sebagaimana firman Allah. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat minta uzur. Quran Surat Al-Mursalat ayat 35 dan 36. Orang yang dilarang dari sesuatu dianggap tidak mampu akan hal itu. Namun kemampuan itu sebenarnya tetap ada, namun seakan hilang karena dilarang. Ada manusia yang dulu tertipu dengan dunia, maka ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan berputar-putar di padang mahsyar. Pada saat mereka bangun dari kubur, mereka membuang amalnya tersebut, sambil berkata, celaka kau, kaulah wahai dunia telah membuatku lupa mengingat Allah. Namun amalnya kembali lagi kepadanya dan berkata, akulah kawanmu yang akan tetap menemanimu hingga Allah hakimi kita. Dialah sebaik-baiknya hakim. Ada pula manusia yang dikumpulkan dalam keadaan mabuk, ada pula yang sedang meniup seruling. Maka keadaan tiap manusia sesuai keadaan mereka dahulu di dunia ketika mereka menyimpang dari jalan Allah. Itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad, sesungguhnya peminum khamar dikumpulkan dengan cangkir bergantung di leher mereka dan gelas di tangannya. Bau tubuhnya lebih busuk daripada bangkai apapun di dunia dan ia akan dilaknat oleh makhluk yang dilewatinya, dan seorang akan dikumpulkan bersama kelalimannya. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, seorang yang terbunuh ketika membela agama Allah, ia akan datang di hari kiamat sedang lukanya masih mengucurkan darah merah. Bau darah itu seperti harum misik. Hal ini terus berlangsung hingga ia berdiri di hadapan Allah. Ketika para malaikat menggiring manusia, jin, setan, binatang buas, dan burung ke tempat yang tinggi secara berkelompok-kelompok, yaitu menuju bumi yang kedua. Sebuah bumi yang bertanahkan putih dari cahaya perak dan para malaikat berada di belakang dalam jumlah 10 kali lipat penduduk bumi. Allah perintahkan para malaikat yang menempati langit kedua untuk membentuk satu lingkaran dan jumlah mereka 20 kali lipat penduduk bumi. Lalu mereka turun untuk bergabung dengan yang lain dalam satu lingkaran dan jumlah mereka 60 kali lipat penduduk bumi. Manusia saat itu berdesakan satu sama lain hingga setinggi 1000 kaki. Mereka tenggelam dengan keringat mereka. Ada yang tenggelam sampai telinganya, ada yang sampai dadanya, ada pula yang sampai tenggorokan, ada yang sampai pundak, ada yang sampai 2 lutut. Namun ada yang hanya sedikit sekali berkeringat. Ada pula yang berkeringat laksana orang yang sedang haus dikala ia ingin minum. Merekalah yang menempati kedudukan tinggi.
Orang yang berkeringat sampai mata kaki saja adalah orang yang mati tenggelam. Lalu para malaikat akan berkata kepada mereka, "Janganlah kau takut dan bersedih. Kelompok ini adalah kelompok orang yang selalu bertobat." Maka kelompok yang akan bersinar wajah mereka di hari kiamat hanya 3 kelompok saja, yaitu, yang tidak merasakan haus, yang berkeringat sedikit, dan yang keringatnya hanya sampai mata kaki saja. Selain 3 kelompok ini, maka wajah mereka akan hitam kelam di hari kiamat nanti. Sebab kegelisahan adalah keringat yang menenggelamkan diri. Hilangnya rasa kantuk yang terjadi di hari kiamat, karena matahari begitu dekatnya dengan kepala manusia, hingga jika seseorang menggangkat tangannya maka ia akan merasakan 70 kali lipat panas matahari. Raja-raja yang sombong di dunia kala itu bagaikan biji jagung, diumpamakan bagaikan biji jagung karena mereka terinjak-injak oleh orang lain sebagai hinaan bagi mereka. Ada pula sekelompok manusia yang saat itu sedang menikmati air tawarnya yang bening. Karena anak yang meninggal di kala kecil akan mencari ayah mereka untuk memberi segelas air dari sungai di surga. Ada pula kaum yang dinaungi satu naungan yang melindunginya dari panas matahari karena sedekah mereka di dunia. Dan naungan itu akan menaunginya selama 1000 tahun, hingga mereka mendengar tiupan sangkakala yang kedua. Saat itu seluruh hati akan merasa takut, semua mata akan tertunduk karena dahsyatnya suara sangkakala. Semua kepala orang-orang beriman dan orang kafir akan tertunduk karena mereka menyangka huru hara kiamat akan bertambah sebab suara tersebut. Saat itu ars akan dipikul oleh 8 malaikat dan kaki satu malaikat itu sepanjang 20.000 perjalanan. Sekelompok malaikat dan awan datang sambil bertasbih mengiringi jalannya ars hingga ars menepati bumi yang putih. Hal ini membuat kepala tunduk, bumi bergetar ketakutan, para nabi, ulama, waliullah, dan syuhada ketakutan karena terbayang azab Allah yang takkan sanggup dipikul siapapun. Saat itulah timbul cahaya tersebut menerangi penduduk padang mahsyar hingga mereka berhimpitan satu sama lain selama 1000 tahun dan tak mampu berucap satu kata pun saat itu. Selanjutnya, setelah 1000 tahun dan tak mampu berucap satu kata pun, apakah yang akan terjadi? Saksikan dalam video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak kisah ini, yang disarikan dari kitab Ad-Durra Al-Fakiro fi Kashif Ulum Al-Akhirat, karya Imam Ghazali. Jangan lupa dukung dakwah kami dengan cara like, subscribe dan share video ini.